Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini saya kedatangan pasien yang saya curigai diagnosa sementara saya dia kucingnya terinfeksi felin calicivirus. Perlu saya jelaskan, felin calicivirus ini adalah spesies virus yang berada dalam famili Caliciviridae yang menyebabkan penyakit pada kucing. Virus Caliciviridae ini penyebab infeksi saluran pernafasan. Jadi dia khusus ini pada kucing yang menyerang pada saluran pernafasan. Adapun gejala-gejala dari penyakit virus Calici ini, yang pertama dia bersin ya teman-teman. Nah, yang kedua keluar cairan dari hidungnya. Nah, bisa dia kental, bisa dia agak cair tergantung dari tingkat keparahannya. Biasanya kalau di awal-awal mulai terinfeksi begini, dia akan cair. Tapi kalau sudah terinfeksi agak berat, maka cairannya akan sangat kental. Kemudian yang ketiga, ada luka pada permukaan hidungnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau lukanya ini gampang untuk diidentifikasi. Kemudian akibat lainnya yang keempat, dia konjungtivitis. Di sini karena konjungtivitis itu radang di matanya. Jadi kenapa dia sampai di matanya? Karena di dalam anatominya di saluran di rongga mulut hidungnya itu ada saluran ke matanya. Kemudian yang kelima, keluarnya cairan dari mata. Ya, di sini karena pengaruh dari terinfeksi begitu, maka dia akan keluar cairan dari matanya. Kemudian yang keenam, luka terbuka atau ulkus pada bibir, lidah, dan bagian lain di mulutnya. Bisa disertai air liur. Jadi di sini banyak air liurnya biasanya. Kemudian yang ketujuh, dia demam teman-teman. Ya maklum karena infeksi bakteri begini, ya biasanya dia demam. Kemudian ada ciri-ciri yang umum lagi, dia lesu. Kemudian penyebab dari virus ini, pertama infeksi virus Calici pada kucing biasanya disebabkan oleh penularan virus lewat bersin dan menghembuskan nafas. Jadi di sini teman-teman, kalau ada yang sakit salah satu kucingnya, jangan sampai digabung ya teman-teman. Temannya harus dipisah dan harus mendapatkan pengobatan secepatnya. Jadi di sini teman-teman secepatnya dibawa ke dokter hewan terdekat ya. Jadi itu pentingnya, apalagi teman-teman pencinta kucing, jangan sampai membawa kucing liar di jalan terus menggabungkan dengan komunitasnya yang ada di rumahnya. Jadi di sini sebagai sumber penularannya ya teman-teman, apalagi dia makan bersama. Nah, terus minum bersama. Nah, di situ akan sangat cepat sekali terjadi penularan karena droplet atau tetesan dari hidung yang keluar ke makanan atau ke minumannya itu akan sangat mempercepat terjadinya penularan. Mungkin teman-teman ini ada yang bertanya ini, apakah menular ke manusia? Nah,
Jadi mungkin perlu saya jelaskan di sini kalau khusus felin calicivirus ini tidak menular ke manusia ya teman-teman. Asal jangan sampai ini diabaikan teman-teman. Maksud saya karena ini tidak menular, nah terus melakukan tindakan-tindakan misalnya dia memeluk atau bahkan mencium kucing itu sendiri karena terlalu sayang, jangan spekulasi kayak gitu ya teman-teman. Harus diingat walaupun ini tidak menular tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah memeluk atau mencium di kondisi seperti ini kurang baik ya teman-teman ya. Ini jadi kemudian berapa lama calicivirus itu berada di ruangan? Misalnya gitu lagi pertanyaan teman-teman supaya untuk membatasi bagaimana supaya bisa digabungkan misalnya sudah sehat kucingnya gitu. Ini ya perlunya saya jelaskan kayak gini. Virus calicivirus bertahan di lingkungan sampai 1 bulan. 1 bulan, jadi itu perlu diingat. Kemudian kucing yang sudah sembuh masih dapat menyebarkan virus bahkan sampai 1 tahun ya teman-teman. Itu makanya pentingnya kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan misalnya mengambil dari luar atau membeli kucing dari luar, harus paling hendak dikarantina dulu atau dipisahkan dulu dengan teman-temannya nggih. Kemudian terapinya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kucing yang sakit, jadi ya secepatnya aja dibawa ke dokter ya, di dokter hewan terdekat, ya di tempat teman-teman berada. Nanti untuk dilakukan yang pertama memang obatnya di sini untuk menjaga kekuatan tubuhnya, menjaga cairan tubuh dengan memberikan cairan infus, itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua humidity airways atau dengan nebulizer ini. Yang ketiga dengan antibiotik spektrum luas untuk mencegah infeksi sekunder ya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.